Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Apriliani dari kelas 1M. Saya akan mempresentasikan presentasi yang bertemakan hakikat pendidikan. Oke, sebelum saya masuk ke materi, saya akan memberitahukan dulu subbab dari hakikat pendidikan itu sendiri. Ada satu subbab, yaitu hakikat pendidikan berdasar filsafat pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran sebagai upaya mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Di Indonesia, menginginkan pendidikan yang lebih baik. Hal inilah yang melatar belakangi terjadinya pergantian kurikulum secara terus-menerus. Pergantian kurikulum merupakan salah satu usaha yang dilakukan negara dalam mencetak lulusan yang berkualitas dalam negara, kekuasaannya pun internasional, agar sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan generasi yang baik, manusia-manusia yang lebih berbudaya, manusia sebagai individu yang memiliki kepribadian yang lebih baik. Tujuan pendidikan di suatu negara akan berbeda dengan tujuan di negara lainnya, sesuai dengan dasar negara, falsafah hidup bangsa, dan ideologi negara tersebut. Di Indonesia dikenal dengan istilah pendidikan nasional. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntunan terhadap zaman. Yang selanjutnya adalah fungsi pendidikan. Ada 6 fungsi pendidikan di sini. Yang pertama, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin kepada anak. Yang kedua, mengenalkan anak pada dunia sekitarnya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi, mengembang keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki anak, dan yang terakhir, menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Hakikat pendidikan berdasarkan filsafat pendidikan. Adapun pengertian dari filsafat pendidikan tersebut adalah muara ide dari berbagai kebutuhan utama pendidikan seperti modal pembelajaran dan berbagai aspek lain yang dibutuhkan untuk melanjutkan saga keilmuan pendidikan. Seperti filsafat pada umumnya, filsafat ini juga mempertanyakan berbagai kemungkinan yang telah ada, lalu mempertanyakan kebenarannya agar dapat memutuskan kebenaran baru dan dalam menggiati keilmuan ini. Kajian utama filsafat ini menurut Rukyati dan Purwastui. Yang pertama, merumuskan secara tegas sifat hakiki pendidikan. Yang kedua, merumuskan hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Yang keempat, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Yang kelima, merumuskan hubungan antara filsafat negara atau ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan atau sistem pendidikan. Dan yang keenam, merumuskan sistem nilai dan norma atau isi moral pendidikan yang menjadi tujuan pendidikan. Tujuan si filsafat pendidik meliputi: yang pertama, dengan berpikir filsafat, seseorang bisa menjadi manusia, lebih mendidik dan membangun diri sendiri. Yang kedua, seseorang dapat menjadi orang yang dapat berpikir sendiri. Yang ketiga, memberikan dasar-dasar pengetahuan, memberikan pandangan yang sintetis pula sehingga seluruh pengetahuan merupakan satu kesatuan. Yang keempat, hidup seseorang dipimpin oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Sebab itu, mengetahui pengetahuan terdasar seperti mengetahui dasar-dasar hidup diri sendiri. Bagi seorang pendidik, filsafat mempunyai kepentingan istimewa, karena filsafatlah yang memberikan dasar-dasar dari keilmuan-keilmuan pengetahuan lainnya yang mengenai manusia, seperti misalnya ilmu mendidik.
Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.